Sampah sampai saat ini selalu menjadi masalah dan selalu dianggap sesuatu yang kotor dan harus dibuang. Tetapi bila dibuang sembarangan atau ditumpuk maka akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan sumber penyakit bagi manusia dan alam sekitar. Karena lingkungan yang sehat, bersih dan indah merupakan dambaan setiap manusia. Sampah tetap saja dianggap sebagai masalah yang sangat mengganggu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dan menjadi sumber penyakit yang berpengaruh terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah dalam skala kecil oleh masyarakat umumnya dilakukan dengan pembakaran, sedangkan dalam skala besar dilakukan dengan penetapan berbagai tempat pembuangan sampah baik sementara maupun terpadu atau akhir. Berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah, tetapi tanpa ada dukungan secara sadar dari anggota masyarakat, maka lingkungan yang bersih tidak akan dapat terwujud dengan baik. Dengan kesadaran akan kebersihan ditemukanlah teknologi terbaru oleh D. Hamdani NKSPI yang merupakan salah satu warga desa Pekik Nyaring, Kabupaten Bengkulu Tengah, yakni teknologi pembakaran sampah tanpa asap. Teknologi pembakaran sampah ini dapat mampu membakar sampah plastik, sampah kering, hingga sampah basah dengan tuntas dan tanpa polusi udara. Baiklah, saya akan menjelaskan teknologi pembakaran sampah tanpa asap, yang mana bahan-bahan atau alat yang perlu kita siapkan. Pertama, gorong-gorong ini untuk sebagai dapur. Kemudian pipa besi yang sudah dibentuk spiral. Kemudian bak perendam spiral tersebut. Kemudian paralon. Kemudian gorong-gorong sebagai pencuci asap, di dalamnya ada air dan ada kipas sebagai pengaduk asap dan air. Kemudian mesin penggerak, dan keduanya mesin penghisap air sebagai pemutar air. Kemudian bak penampung air sebagai sumber pemutar air. Kemudian kita siapkan bak kecil penampung tar, hasil air asap yang didestilasikan oleh pipa besi spiral yang direndam air tadi. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana proses pembakaran sampah tanpa asap ini. Kita akan bakar sampah dari dapur. Boleh saja sampahnya diambil, yang kalau sampah ini kering diambil dari bahannya dari sampah itu sendiri. Boleh dari kayu dan boleh dari diberikan minyak karena ya sebagai umpan pertama. Nah, inilah hasil pembakaran sampah. Asapnya terjadi seperti ini. Ini asap ini bisa menimbulkan polusi udara, tetapi masih bisa ditoleransi bila mana sebatas ini kita pembakaran sampah untuk daerah-daerah yang masih banyak tanaman, daerah-daerah yang masih sejuk, yang masih dingin, itu masih bisa ditoleransi seperti di daerah-daerah pedesaan-pedesaan itu. Kemudian asap ini kita tutup sebagai penampung asap dengan sungkup
terbuat dari plat. Kita tutup. Bila mana terjadi keluar asap, penutup ini kita tutup dengan karet. Nah, kita jangan supaya asap ini keluar dari bawah, lubang dapur ini kita tutup. Asap mengalir ke spiral tadi ini, ke spiral tadi, kemudian keluarlah ke lubang penampuran tar hasil destilasi asap. Jadi lama kelamaan ini asap akan menjadi air. Sisa asap masih keluar, kita tutup. Cukup dengan segelas air. Lama kelamaan asap tidak keluar dari sini. Asap mengalirnya melalui di dalam tabung. Di dalam tabung ini sudah terdapat air. Kita alirkan air ini, yang dari ember ini kita masukkan ke mesin penyedot air. Hidupkan mesin. Kita
Hasil dari teknologi pembakaran sampah tanpa asap yang menghasilkan sejumlah air tar langsung dipraktekkan oleh Hamdani dengan menyemprotkan ke berbagai tanaman seperti buah naga dan cabai. Dengan menyemprotkan air tar sesuai takaran dapat menghalau berbagai hama yang kerap merusak tanaman. Tampak terlihat hasil tanaman perkarangan rumah Hamdani, yakni cabai dan buah naga terus berbuah lebat. Dengan kegiatan teknologi tepat guna, salah satunya adalah temuan dari Bapak Hamdani. Penemuannya adalah teknologi pembakaran sampah tanpa asap. Nah, pemanfaatan teknologi ini diharapkan ke depan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat di desa. Artinya setiap desa itu harus berpikir bagaimana dia mengolah sampah rumah tangganya yang akan dijadikan sebagai hasilnya adalah pupuk organik. Karena kita masyarakat desa itu rata-rata adalah petani, hasilnya itu kan bisa dimanfaatkan untuk memupukkan tanaman-tanaman petani di desa juga. Kita tidak harus berpikir memberi pupuk kimia lagi, tapi dengan teknologi pembakaran sampah tanpa asap yang hasilnya adalah pupuk organik cair. Kenapa kita tidak berpikir bahwa setiap desa mereka mempunyai tempat pembuangan sampah awal yang kita tidak harus berpikir harus pembuangan sampah akhir yang harus dikelola oleh pemerintah, padahal dengan biaya yang sangat murah sampah yang ada di desa itu dapat dikelola dengan menggunakan teknologi ini. Dan harapannya juga ke depan dengan penemuan teknologi pembakaran sampah tanpa asap yang menghasilkan pupuk organik cair ini dapat dimanfaatkan juga atau dibeli oleh industri-industri besar, sehingga paten dengan catatan patennya tidak menghilangkan nama penemunya Pak Hamdani. Dengan biaya yang murah kan bisa dianggarkan dengan dari dana desa yang tidak memerlukan biaya mahal, dan itu bolehnya kenapa? Untuk pemberdayaan masyarakat, karena di dana desa itu boleh. Saya berharap Pak Hamdani tidak puas hanya sampai di sini. Dia akan menemukan teknologi tepat guna lainnya. Dengan catatan dia juga harus membimbing kawan-kawan lainnya atau teman-teman yang punya kreasi-kreasi lainnya untuk berbuat dan tidak takut. Perlu diketahui bahwa penemuan itu kan harus melalui proses try and error. Salah, ulang, gagal, ulang itu biasa. Tapi dengan catatan tidak puas dulu sampai di sini Pak Hamdani. Ke depan harapannya kepada Pak Hamdani dapat membimbing kawan-kawan lainnya untuk berbuat lebih baik, menemukan penemuan-penemuan baru yang lebih baik, dan pemerintah daerah harapannya adalah memberi reward kepada kawan-kawan yang berbuat untuk penemuan teknologi